Melanjutkan pembahasan alur cerita Kimetsu no Yaiba, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita yang akan masuk ke anime Kimetsu no Yaiba season ketiga episode 2. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. Boneka latihan Yoruichi Zero Shiki akhirnya terungkap wujudnya seperti apa. Memiliki 6 tangan dan berwujud humanoid. Terlihat boneka tersebut sedang bertarung dengan Tokito. Dan Tanjiro yang melihatnya sangat kagum dan bertanya kepada anak kecil yang bernama Kotetsu. Menurut Kotetsu, boneka Yoruichi Zero Shiki dibuat dengan meniru seorang pendekar pedang. Pendekar pedang sungguhan di masa lalu. Sehingga dibuatlah boneka dengan 6 tangan agar bisa mengimbangi gerakan orang aslinya. Gerakan orang aslinya yang begitu cepat tak bisa ditiru oleh boneka dengan 2 tangan saja. Jadilah menggunakan 6 tangan untuk meniru gerakannya. Menurut Kotetsu, boneka tersebut juga sudah ada sejak 300 tahun yang lalu dan sampai saat ini belum rusak. Dan karena cara pembuatannya terlalu sulit, orang-orang di desa pembuat pedang ini masih belum bisa membuat duplikat Yoruichi Zero Shiki yang hampir rusak ini. Dan jika boneka ini rusak, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Dan ayah Kotetsu yang telah meninggal membuat Kotetsu menjadi orang yang harus bisa memperbaiki boneka Yoruichi Zero Shiki. Namun, Kotetsu tak memiliki kemampuan untuk memperbaiki boneka maupun pedang. Itulah alasan kenapa Kotetsu tidak mau memberikan kunci boneka tersebut kepada Tokito. Kini Tokito benar-benar bertarung dengan boneka tersebut dan seimbang. Dan gagak milik Tokito tiba-tiba datang ke tempat Tanjiro karena Tanjiro menyebut Tokito yang seumuran dengannya tapi sangat kuat. Gagak milik Tokito ini mengatakan bahwa Tokito adalah keturunan pengguna pernafasan matahari. Namun Tokito tidak menggunakan nafas matahari. Tanjiro tiba-tiba mengingat seseorang di mimpinya yang mirip dengan boneka latihan tersebut. Dan menurut Kotetsu, apa yang dialami Tanjiro kemungkinan adalah ingatan warisan. Ingatan dari leluhur Tanjiro yang pernah bertemu dengan orang asli dari boneka latihan Yoruichi Zero Shiki. Dan ketika sedang membicarakan mengenai boneka tersebut, Tokito tiba-tiba berhasil menyayat bagian boneka latihan dan membuat Kotetsu ketakutan dan kabur memanjat pohon. Kotetsu takut bahwa Tokito akan benar-benar merusak boneka latihan tersebut. Dan benar saja, beberapa saat selanjutnya, Tokito tiba-tiba berjalan melewati Kotetsu dan Tanjiro dengan membawa salah satu tangan dari boneka tersebut. Tokito juga membawa pedang dari boneka latihan karena pedangnya agak rusak. Mengetahui boneka tersebut rusak, Kotetsu dan Tanjiro langsung berlari ke arah boneka tersebut dan benar saja, boneka tersebut benar-benar rusak. Kotetsu mencoba mendirikannya kembali dan mencoba apakah boneka tersebut masih bisa berfungsi. Walaupun secara fisik dari tangan dan wajahnya rusak, boneka tersebut ternyata masih bisa berfungsi. Kotetsu yang marah dengan Tokito menyuruh Tanjiro untuk latihan agar bisa lebih kuat dari Tokito dan mengalahkan Tokito. Dan dari sini dimulailah latihan berat Tanjiro melawan boneka Yoruichi Zero Shiki yang hanya memiliki 5 tangan saja. Berkali-kali Tanjiro dikalahkan oleh boneka tersebut dan diejek oleh Kotetsu karena dengan 5 tangan saja Tanjiro tetap kalah dengan boneka tersebut. Apalagi untuk melawan Tokito, Tanjiro tak bisa mengalahkan Tokito. Sampai akhirnya Tanjiro berhasil mengalahkan boneka tersebut sampai kepala boneka tersebut terlepas. Dan di dalam tubuh boneka tersebut ada sebuah pedang misterius. Pedang yang tentu saja sudah ada sejak dibuatnya boneka ini, tepatnya 300 tahun yang lalu. Kotetsu dan Tanjiro sangatlah kaget, dan walaupun Kotetsu tahu bahwa kepala boneka tersebut rusak, Kotetsu bukannya menangis melainkan ketakutan dengan pedang di dalam boneka tersebut. Kotetsu menyuruh Tanjiro mengambil pedang tersebut, sedangkan Tanjiro ketakutan karena sudah merusak boneka tersebut. Akhirnya Tanjiro dan Kotetsu berani mengambil pedang tersebut, pedang legendaris yang sudah ada sejak 300 tahun yang lalu. Namun ketika dibuka, ternyata pedang tersebut sudah berkarat. Hakanezuka yang melihat dari kejauhan akhirnya datang dan merebut pedang berkarat itu untuk diperbaiki.
Butuh waktu 3 hari 3 malam untuk Haganezuka memperbaiki pedang tersebut untuk dijadikan pedang utama milik Tanjiro. Dan malam sebelum pedang tersebut berhasil diperbaiki, di penginapan desa, Tanjiro sempat bersama dengan gennya dan menceritakan semua kejadian yang ia alami. Namun, gennya marah kepada Tanjiro karena Tanjiro so akrab dengan dirinya. Ketika Tanjiro melihat gennya yang berbicara, Tanjiro seketika melihat gigi gennya yang sudah tumbuh kembali. Padahal baru-baru ini gennya mencabut giginya dan kebetulan mengenai Tanjiro. Gennya mengelak bahwa Tanjiro hanya mengigau karena gigi gennya tidak pernah dicabut. Namun Tanjiro ternyata masih menyimpan gigi milik gennya yang copot sebelumnya dan memperlihatkannya sebagai bukti. Sepertinya gennya memiliki rahasia yang ia sembunyikan dan kemudian mengusir Tanjiro untuk keluar. Di sisi lain, di suatu tempat di desa pembuat pedang, ada seorang pembuat pedang yang menemukan sebuah gentong. Dan ketika didekati, gentong tersebut tiba-tiba memakan pembuat pedang tersebut. Gentong tersebut berisi iblis rembulan atas nomor 5, Gyokko. Dan tidak hanya Gyokko saja, iblis penakut yaitu Hantengu yang merupakan iblis rembulan atas nomor 4 juga berada di desa pembuat pedang. Misi yang diberikan Muzan kepada Hantengu dan Gyokko sepertinya sudah dimulai. Desa pembuat pedang yang merupakan tempat penghasil pedang untuk para Demon Slayer sudah diincar. Tidak hanya satu iblis kuat saja, namun 2 sekaligus, nomor 4 dan nomor 5. Namun di desa ini sekarang juga ada 2 pilar, yaitu Tokito dan Mitsuri. Lalu ada 2 Demon Slayer yang kuat, yaitu Tanjiro dan juga gennya. Pertarungan dari mereka akan segera dimulai, namun pedang Tanjiro masih belum selesai dibuat. Bagaimanakah Tanjiro bisa bertarung? Nah, bagaimana menurut kalian? Dengan kedatangan Hantengu dan Gyokko, cerita menjadi semakin menarik. Itu saja pembahasan kali ini mengenai lanjutan arc desa pembuat pedang. Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.